Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat besar dan sangat agung, yang tidak ada duanya. Bahkan nikmat ini sebagai penentu keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu kita berusaha untuk mempertahankannya sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Di antara cara mempertahankan nikmat ini tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat ini. La in syakartum la azidannakum. Kemudian yang kedua, yaitu kita berusaha untuk mempelajari prinsip-prinsip Islam atau pondasi agama ini. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, man arada 'uluwa bunyanihi fa'alayhi bitawthiqil asas wa ihkamihi wa shiddatil i'tina'i bihi fa inna 'uluwal bunyan ala qadri tawthiqil asasi wa ihkamihi. Barang siapa yang ingin meninggikan bangunannya, maka hendaklah dia memperbaiki pondasinya, mengokohkan pondasinya dan menguatkannya, serta memberi perhatian penuh kepadanya. Karena tingginya sebuah bangunan itu tergantung pada kekuatan dan kekokohan pondasi. Lalu Ibnu Qayyim menyebutkan fal a'malu wad darajatu bunyan fa asasuha al iman. Amal dan derajat yang kita bina adalah merupakan bangunan, sedangkan pondasinya adalah iman atau aqidah. Famata kana al-asasu qawiyan aw wathiqan hamala al-bunyana wartafa'a alayhi. Kapan saja pondasi itu kuat, maka pondasi itu akan mampu memikul beban yang ada di atasnya, dan bangunan pun akan ditinggikan di atas pondasi itu. Wa idza tadaraka syai'un wa idza tahaddama syai'un minal bina sahula tadaruku. Jika ada yang rusak dari bangunannya, maka mudah untuk diperbaiki. Wa mata kana al-asasu ghairu wathiqin, dan kapan saja pondasinya itu lemah, tidak kuat, lam yartafi'il bunyan 'alaiha aw 'alaihi, bangunan tidak akan tinggi di atasnya. Wa idza tahaddama syai'un minal asasi saqata al-bunyanu aw kada. Apabila hancur pondasinya, maka yang runtuh adalah bangunannya, atau minimal bangunan itu miring.
karena rusak apa? Pondasi, tidak mudah memperbaikinya. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan fal'arifu himmatuhu tashihul asas wa ihkamuhu. Orang yang alim, orang yang bijaksana, dia semangat memperbaiki pondasi agamanya. Itu orang yang arif. Wal jahilu yarfa'u fil bina'i an ghairi asasin. Sedangkan orang jahil, dia membangun agamanya tidak di atas pondasi yang kuat. Lalu Ibnu Qayyim membacakan ayat, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Apakah orang yang membangun bangunannya atas dasar ketakwaan dan mencari ridha Allah itu yang terbaik, atau orang yang membangun bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya runtuh bersamanya di dalam api neraka Jahannam, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Nah, itulah dia mengenai pentingnya kita menjaga kekuatan prinsip kita dalam beragama. Karena orang yang tidak punya prinsip mudah goyah, mudah sekali. Entah dia akan goyah, dia akan tinggalkan agamanya karena dibuli. Karena ada orang yang tidak tahan kalau dibuli. Dibuli, dicaci maki, dicelah, diintimidasi, dia tidak tahan. Dan dia akan tinggalkan agama. Atau yang kedua dengan cara dibujuk. Mau enggak ente tinggalkan agama ente, ikut saya, ya akan diberikan sekian. Dan itu terjadi. Atau dia dibujuk oleh dirinya sendiri untuk kembali kepada asalnya dulu. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari semua keburukan ini. Taib, itu muqaddimah sedikit mengenai pentingnya menjaga nikmat Islam dengan bersyukur dan belajar prinsip agama. Dan yang lebih penting lagi adalah mengikhlaskan semua apa yang kita lakukan ini karena Allah Azza wa Jalla. Masih berkaitan dengan hadis, barang siapa yang mendatangi dukun tidak diterima salatnya berapa malam? 40 malam. Ya. Sekarang kita lihat penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sabda Nabi, lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Tidak diterimanya salat di sini apakah mengharuskan salatnya tidak sah atau tidak? Syekh Utsaimin mengatakan, pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan perkataan Syekh Ali Hasan bahwa ada perbedaan antara tidak diterima dan tidak sah. Tidak diterimanya salat kemungkinan karena adanya syarat yang tidak terpenuhi atau karena adanya halangan. Ketika ada syarat tidak terpenuhi dan ada halangan, maka salatnya tidak sah. Seperti jika Anda berkata, siapa yang mengerjakan salat tanpa wudu, maka Allah tidak akan menerima salatnya. Dan siapa yang mengerjakan salat di tempat hasil rampasan, maka Allah tidak menerima salatnya. Menurut kalangan yang berpendapat demikian. Artinya tidak diterima ini maksudnya tidak sah. Ada yang berpendapat demikian. Ya, berarti di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan beberapa pendapat. Tidak diterima makna tidak sah, atau tidak diterima maknanya tidak diberikan pahala.
Sementara jika tidak diterimanya salat tidak berkaitan dengan adanya syarat yang tidak terpenuhi atau bukan pula karena adanya halangan, maka tidak diterima salat yang dimaksud tidak mengharuskan salat tersebut tidak sah. Yang tidak diterima kemungkinan penerimaan secara utuh, maksudnya tidak diterima secara sempurna dengan penuh keridhaan dan balasan yang sempurna, atau kemungkinan perbuatan buruk yang dilakukan tersebut sebanding dengan kebaikan yang ia lakukan dalam timbangan amal, sehingga keburukan tersebut menggugurkan kebaikan dan dosa keburukan tersebut setara dengan pahala kebaikan tersebut. Jadi maksudnya tidak diterima di sini ada 3 versi. 3 apa? Versi. Ada kaedah. Di sini sebenarnya Syekh ingin menyampaikan kaedah. Saya sebutkan secara mudahnya. Kaedahnya begini. Kita berbicara tentang tidak diterima ya. Tidak diterima. Terlepas daripada ini pembahasan mengenai dukun, kita bicara dulu tidak diterima. Salat kita tidak diterima bisa bermakna tidak sah, bisa bermakna tidak diberikan pahala, atau bisa bermakna datangnya ketukan dukun itu sama seperti besarnya pahala solat dosanya. Dosanya sama seperti pahala solat 40 hari. Saking besarnya dosa ke dukun itu, sehingga ketika ditimbang solatnya di hari kiamat, pahalanya gugur karena ada apa? Mendatangi dukun 1 kali. Pahala solatnya yang 40 hari, ketika ditimbang ternyata tidak sebanding dengan sekali datang ke tukang dukun. Itu 3 makna berarti. Baik, kita kembali kepada kaidah tidak diterima amal. Tidak diterimanya amal bermakna tidak sah apabila seorang melakukan amal tidak menunaikan syaratnya. Ya. Tidak menunaikan syarat. Jika seorang melakukan salat tidak menunaikan syarat, maka salatnya sah apa tidak? Tidak sah. Makna tidak diterima di situ maknanya tidak sah. Sebagaimana Allah sebutkan, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Salat tidak diterima tanpa wudu. Sekarang pertanyaan saya, wudu itu syarat atau tidak? Syarat. Salat tidak diterima. Ya. Sekarang pertanyaannya, datang ke dukun menghancurkan syarat salat enggak? Tidak. Jelas di sini? Datang ke dukun tidak menghancurkan atau menghilangkan syarat salat. Maka makna tidak diterima karena datang ke dukun itu maknanya tidak sah atau tidak diberikan pahala? Tidak diberikan pahala. Bisa dipahami kan? Nanti kalau antum temukan hadis tidak diterima, lihat aja dulu apa yang ditinggalkan orang ini sehingga bisa dimaknai tidak sah atau tidak diberikan pahala. Jelas kaidahnya. Yang kedua ini tidak diterimanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan tidak diberikan pahala, atau yang kedua memaknainya dengan dosa datang ke tempat peramal itu sama sebanding dengan pahala sholat 40 malam. Pertanyaannya, sholat kita 40 malam tentu enggak mendatangkan pahala? Itu lagi masalahnya. Yang bisa membayar 1 kali datang ke tempat peramal itu. Ada perbedaan loh. Dihapus pahala 40 malam dengan pahala 40 malam dosa datang ke tempat dukun sebanding dengan pahala sholat 40 malam. Yang pertama, yang penting sholat, datang ada dapat pahala atau tidak, 40 malam itu tetap tidak diterima.
Yang kedua, harus memiliki solat yang berbobot, punya pahala yang berbobot 40 malam itu, yang bisa mengalahkan dosa datang ke tukang ramal ini. Ya, ini sisi perbedaannya sangat tipis sekali. Maka oleh karena itu, yang manapun keadaan dari dua keadaan itu, datang ke tukang ramal bermakna bahwa solatnya tidak diterima, bukan tidak sah, tapi tidak diberikan pahala. Sudah saya contohkan kemarin pertemuan yang lalu. Masih ingat gak contohnya? Kata bos, jika ente melakukan ini 40 hari tidak digaji ente. Benar dia lakukan itu. Akhirnya dia harus menebus kerja 40 hari. Setelah 40 hari dikasih lagi enggak gajinya? Dikasih. Tapi apakah orang ini cerdas ketika kata bosnya, ente karena melakukan ini 40 hari gajinya tidak diberi. Lalu dia katakan, kalau begitu saya keluar aja. Jadi pengangguran dia. Ya kan? Padahal dia biasa terima gaji per bulan tuh 50 juta. Biasanya. Per bulan dia dapat berapa nih? 50 juta. Karena dia melakukan satu pelanggaran, dipotong gajinya 40 hari. Kira-kira dia mau gak tinggalkan pekerjaannya gara-gara itu? Iya, karena setelah 40 hari masih ada 50 juta nantinya. Gitu. Jelas gak? Nah, itu contoh. Apalagi sholat itu pahalanya apa? Gajinya apa? Surga. Janji Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan ini untuk membantah pemikiran orang, kalau 40 hari sholat tidak diterima, sia-sia saya sholat, berhenti aja saya sholat. Kan begitu. Iya kan? Ada nggak orang berpikiran begitu? Ada. Itu karena dia bodoh. Karena dia bodoh. Ada juga hadis lain yang menyebutkan contoh yang sama. Man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun 40 yauman. Siapa yang meminum khamar sekali, ya, 40 hari salatnya tidak diterima. Apakah 40 hari tidak diterimanya salat itu sah atau tidak sah? Apa yang dimaksud? Tidak diterima pahala atau tidak sah? Pahala. Karena minum khamar sekali tidak membatalkan syarat solat selama 40 malam. Kan tadi sudah sebutkan kaedahnya. Andaikan minum khamar itu membatalkan syarat solat, maka solat yang dilakukan saat itu saja yang batal. Misalnya di antara syarat solat itu apa? Berakal. Jika minum khamar sampai memabukkan, masa ada minum khamar sehari mabuk 40 hari, ada enggak? Ada minum khamar sehari dia minum, mabuknya 40 hari? Enggak ada. Berarti yang batal itu yang mana? Pada saat dia mabuk saja. Kenapa? Karena di antara syarat sah salat apa? Berakal dan tamyiz, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Masih berkaitan dengan arba'ina yauman. Arba'ina yauman, pengkhususan bilangan ini tidak bisa kita sebutkan alasannya, karena sesuatu yang sudah ditentukan bilangannya. Umumnya tidak bisa diketahui hikmahnya. Artinya kenapa harus 40 hari? Kenapa tidak 50 aja? Ada apa dengan 40 gitu kan? Nanti jangan-jangan dikaitkan dengan jamaah khuruz lagi 40. Ya kan? Atau dikaitkan dengan apalah yang 40 itu. Nah, di sini kita tidak bisa mengetahui hikmahnya. Maka di sini kita hanya mendengar dan taat. Sami'na wa ta'ana. Salat 5 waktu atau 50 waktu misalnya, kita tidak tahu kenapa dikhususkan sebanyak itu.
Nggak tahu kan kenapa 5 waktu? Ya, atau kenapa 50 waktu gitu? Kan dulu sholat ini berapa waktu disyariatkan? 50 waktu. Lalu diringkas menjadi 5 waktu. Lalu Allah katakan yang 5 waktu ini sama seperti 50 waktu. Dan itu Allah sebutkan di hadapan nabinya di langit. Hal-hal semacam ini dimaksudkan untuk ta'abbud. Ta'abbud itu penghambaan diri. Ya. Dan ta'abbud yang tidak diketahui hikmahnya lebih sempurna daripada ta'abbud yang diketahui hikmahnya. Penghambaan diri yang tidak ditahu hikmahnya itu lebih sempurna daripada yang diketahui hikmahnya. Ya. Seperti ini. Kan kita tidak tahu berapa 50 atau 5 waktu itu apa hikmahnya, kita tidak tahu. Karena lebih membuat seorang hamba tunduk dan patuh. Udahlah, tidak ditahu hikmahnya kenapa, kita tetap taat, kan begitu. Sehingga tidak membuat banyak pertanyaan yang buat kita capek sendiri. Karena ada orang, kenapa ruku harus begini? Kenapa sujud harus di bawah? Padahal dulu sujud itu belum tentu di bawah kepalanya. Coba antum baca tentang kisah Bani Israel masuk ke Palestina, disuruh masuk sujud kan? Masa disuruh masuk sujud di tanah? Ya kan? Fadkhulul baba sujada. Masuklah ke dalam pintu Baitul Maqdis dalam keadaan sujud. Maksudnya merunduk ruku. Ya, atau bahasa kita sungkem ya. Apa namanya? Kayak gini deh. Tapi dia seperti ruku. Tidak mungkin Bani Israel disuruh sujud ngesot begitu pakai jidat, nggak mungkin. Tapi di saat kita umat Islam, di antara makna sujud yang kita dapat pahami adalah kepala kita berada di bawah. Kenapa? Kita tidak tahu. Ya, baik secara jumlah maupun praktek kita tahu apa hikmahnya. Yang jelas Allah menyembunyikan hikmahnya itu agar kita lebih tunduk dan patuh kepada Allah. Makanya para sahabat itu perkataannya disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dan perkataan ini tidak akan terhapus sampai datang hari kiamat. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ini mengenai hikmah ya, larangan, perintah dan larangan. Meskipun ada perintah yang dijelaskan juga hikmahnya, ada juga larangan. Dan ini yang banyak, larangan itu banyak ditanyakan kenapanya. Misalnya contoh, ya anak contohkan saja satu pendapat para ulama mengenai misalnya haji. Mengenai apa nih? Haji. Haji bagi perempuan harus pakai mahram. Tanpa mahram boleh enggak? Enggak boleh. Nah, ketika ditanya enggak boleh itu, maka akan timbul pertanyaan. Kenapa? Nah, itu dia pertanyaan. Dalam larangan biasa muncul banyak pertanyaan, spekulasi, ihtimal, perkiraan-perkiraan. Belum lagi di sana ada banyak hadis yang menjelaskan tentang masalah itu. Nabi melarang pergi umrah tanpa mahram, yaitu keumuman hadis tentang larangan wanita safar tanpa mahram. Ada yang mengatakan lebih dari 3 hari yang dilarang, seharinya tidak masalah. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan larangan itu karena ada hikmahnya, tidak aman. Berarti kalau ketidakamannya ini hilang, boleh atau tidak? Boleh. Sehingga muncullah
Kaidah dari mereka yang membolehkan, al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum itu berjalan bersama sebabnya. Sebabnya ada hukum. Tidak ada sebabnya, hilang sebabnya itu maka hilang hukum. Gitu. Apa sebab larangan tadi? Tidak aman. Ketika ketidakamanan itu hilang, arti berganti aman, maka boleh safar. Nah, itu pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Syafi'i dan Hanafiyah. Ya, dan sebenarnya itu pendapat minoritas. Pendapat apa? Minoritas. Walaupun sampai hari ini kita masih mengatakan harus ada mahram. Harus ada apa? Mahram. Tapi itu contoh bagaimana para ulama itu mencari tahu kenapa terlarang. Namun ada ibadah yang tidak harus dicari tahu, tidak ada perkataan kenapanya. Cukup sami'na wa ata'na. Mengenai pembahasan usul fikih itu ada pembahasan tersendiri. Memang kita ketika seseorang mengetahui hikmah suatu amalan, jiwanya lebih merasa tentram. Itu pada dasarnya. Hanya saja ketika seorang patuh pada sesuatu yang tidak ia ketahui hikmahnya, ia menunjukkan kesempurnaan kepatuhan dan ta'abbudnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah. Ada orang ketika dia tahu hikmah amalnya, dia tentram. Ya. Tapi ada orang yang tahu hikmahnya, malah dia tinggalkan amalnya karena dia akal-akalin. Ada nggak? Islam Bugis misalnya. Ada orang Islam Bugis yang dia katakan sholat itu mencegah kemungkaran, kefasikan dan kemungkaran. Kan gitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu diantara hikmah melaksanakan sholat, mencegah kekejian dan kemungkaran. Maka dia akal-akali. Nah, kalau saya tidak berbuat kekejian dan kemungkaran, saya tak perlu sholat. Faham gak? Udah kan saya tidak zina, tidak curi, tidak koruptor, tidak ini, udah tidak sholat aja. Maka oleh karena itu, orang yang kadang mengetahui hikmahnya, malah dia main-mainkan dengan akalnya hikmah tersebut. Maka terkadang Allah sembunyikan hikmahnya agar kelihatan lebih tunduk dan patuh. Gitu. Dengan demikian, amalan ibadah yang tidak diketahui hikmahnya lebih sempurna dari sisi penghambaan diri. Sementara amal yang diketahui hikmahnya, amal seperti ini lebih sempurna dari sisi hukum, karena ketika jiwa mengetahui hikmah tersebut, dia merasa tentram. Ya, merasa tentram. Namun langkah dan jalan yang kita tempuh adalah seperti yang Allah sampaikan tentang orang-orang yang beriman. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul amra min khiyar an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, ini langkah yang pasti, langkah yang benar. Baik yang kita tahu hikmahnya maupun tidak tahu hikmahnya, kita tidak boleh punya pilihan lain selain yang Allah syariatkan. Di mana Allah katakan, dan tidak pantas bagi orang mukmin laki-laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan lain baginya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam artian, seorang kalau sudah melihat ini ada pilihan Allah dan ada pilihan nafsunya, maka dia tinggalkan pilihan nafsunya demi mengikuti pilihan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik ditahu hikmahnya atau tidak, ambil dulu. Ya. Yakini dulu dan imani dulu. Masalah tahu hikmahnya belakangan. Ya.
Contoh kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana berantakan orang-orang yang tidak patuh kepada Nabi hanya karena dia olah perkataan Nabi dengan isi kepalanya. Kita tidak perlu jauh-jauh ya, dekat-dekat sini aja, dekat-dekat waktu kita. Beberapa tahun yang lalu terjadi demo besaran di Jakarta, ya enggak? Yang mereka katakan kaum muslimin sudah bersatu. Pertanyaannya, demo tersebut dia diridhoi Allah dan Rasulnya atau tidak? Ketika kita sampaikan hadis tentang hadis Hudzaifah, selalu dijawab dengan masa iya sih? Tetapi gitu. Jadi mereka olah dulu baru diterima. Kan hadis Hudzaifah itu jelas. Pemimpinnya berhasti setan. Disebutkan dalam hadis yang lain, pemimpinnya itu nepotisme, mendahulukan keluarganya keluarga dia saja, dan teman-teman dan koleganya, itu namanya nepotisme. Ketika Hudzaifah bertanya, kalau kami bertemu pemimpin seperti itu, apa yang harus kami lakukan? Isma wa ati' wa in ukhidha maluk wa duriba dhahruk. Dengar, taat. Walaupun hartamu dirampas, punggungmu dipukul. Selama tidak mengajak kepada keburukan tentunya. Karena ada hadis yang lain. Nah mereka jawab dengan apa? Masa iya sih begitu aja gitu. Terbukti yang demo sebanyak itu sekarang bermusuhan apa bertemanan lagi? Jawab. Satu di penjara, satunya jadi pengkhianat, sekarang satu sudah menjadi pengamat artis lagi. Jadi pengamat apa? Artis. Jadi pengamat apa itu? Citayam Fashion Week. Iya, dia berusaha membenarkan tuh. Padahal nyata tuh. Kemana persatuan tuh? Hanyut bersama, tetapi dan masa ianya dulu ketika melawan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Memang logika kita mengatakan iya ya. Kalau kita bertemu berapa juta lah gitu kan, dipimpin oleh siapa lah gitu ya. Ya, entah imam besar atau imam kecil atau imam pertengahan, tidak tahu gitu kan. Pertanyaannya, perbuatan tersebut melawan hadis Nabi atau tidak? Melawan. Tapi kan diizinkan oleh pemerintah. Sekarang larangan Rasulullah diizinkan oleh pemerintah, misalnya Citayam Fashion Week gitu. Apa kita benarkan? Enggak. Selama itu terlarang oleh Nabi, kita tinggalkan. Jelas di sini. Maka disitulah muncul penghambaan diri dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain mengikuti apa yang dikatakan oleh syariat. Dan baru kita akan mendapatkan kemenangan. Ya. Dan sudah sering saya contohkan tentang Abu Hurairah yang bawa susu, ya kan? Tentang seorang sahabat yang mengadon makanan, dia bertanya, ya Rasulullah, apa anda tidak tahu kaki depan kambing cuma 2? Kan waktu itu saya pernah ceritakan, Ibnu Ubaid itu dia Abu Ubaid, dia memasak 2 kaki kambing, kaki depan untuk Nabi. Dibawakan 1, dia selesai makan, Nabi meminta lagi, nawil nidira, minta lagi 1 dong. Kata orang yang dibawakan, kan sudah habis di periuk, diminta lagi oleh Nabi, nawil nidira, 1 lagi ya. Kata dia, ya Rasulullah, sejauh mana anda mengetahui jumlah kaki depan kambing? Kata Nabi, lau lam tas'alni lanawaltan nidira ma da'autu. Sekiranya engkau tidak bertanya seperti itu, engkau akan selalu datangkan kaki depan kambing itu kepadaku selama aku minta. Apa kata para ulama? Lihat bagaimana periuknya dicabut keberkahannya gara-gara menggunakan logika. Sekarang kalau dibuat logika, mana yang benar, Rasulullah apa Abu Ubaid? Abu Ubaid. Tapi dia lupa, yang minta ini siapa? Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Tirmidzi.
di pembagian pembahasan makanan-makanan kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Masalah sepele gak itu? Sepele. Masalah kaki depan kambing. Lalu bagaimana kalau yang kita tanyakan itu adalah kenapa sholat harus begitu? Kenapa zikir harus diam-diam? Ya, kenapa tidak melakukan ini? Kenapa tidak melakukan itu? Jawabannya simpel, sami'na wa ta'ana. Masih ingat gak sahabat buka sandal waktu sholat? Ingat kan? Rasulullah buka sandal nih lagi sholat karena ada bisikan Jibril, di sandal anda ada najis. Sahabat semua buka sandal, tidak ada yang nanya Rasulullah kenapa kau buka sandal, tidak ada. Malah sebaliknya Nabi bertanya kenapa kalian buka sandal. Jawabannya simpel bagi para sahabat, karena kami melihat engkau buka sandal. Andaikan Nabi buka peci, mereka buka peci. Jelas nggak di sini? Begitulah para sahabat. Maka ini ayat kalau dipraktekkan dengan baik, maka kehidupan kita tentram. Ya, kehidupan kita apa? Tentram. Maka dari itu kita wajib berserah diri, tunduk dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Nah, ini sedikit keistimewaan pembahasan dari kitab Syarah Ibnu Utsaimin ini. Dia mensyarahnya sampai keluar daripada apa? Pembahasan kita. Udah keluar nih. Padahal yang dibahas tentang 40 hari apa hikmahnya, ya kan? Ah, itu dia. Dan ini untuk apa? Membuka cakrawala pemikiran kita. Dan bagaimana luasnya ilmu beliau. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa haram hukumnya mendatangi peramal. Baru kembali lagi nih, dibawa lagi ke pembahasannya. Haram hukumnya mendatangi peramal untuk bertanya kepadanya, kecuali yang dikecualikan seperti jenis ketiga dan keempat yang telah disampaikan sebelumnya. Apa jenis ketiga keempat? Bertanya untuk menguji dan untuk mengetahui keburukannya, membongkarnya. Ya, bertanya untuk membongkar para dukun. Karena mendatangi dan bertanya kepada peramal dapat menimbulkan banyak kerusakan yang tentu saja mendorong para peramal semakin berani memperdaya banyak orang. Padahal tindakan-tindakan yang mereka lakukan ini seluruhnya batil. Peramal itu banyak yang bohong, ya enggak? Banyak sekali yang dusta. Dan kedustaan itu semakin berkembangnya zaman semakin modern. Ada yang mengobati pakai senjata mainan, ya kan? Ada yang mengobati pakai palu gitu, keris yang ada petirnya. Sebentar lagi mereka pakai alat dokter yang menyetrum itu, gitu kan? Tinggal dibeli aja itu. Lalu dikatakan ilmu perdukunan. Anehnya, kalau orang sakit berangkat ke dukun, dukunnya sakit berangkat ke mana? Kalau dia datang ke saya obok-obok gitu. Gitu ruqyah. Ya. Pasti datang ke dokter juga. Yang bodoh di sini dukun apa yang datang? Yang datang. Dukun tuh karena tahu yang datang orang bodoh, dia bodoh-bodohin, makanya dikatakan orang pintar. Pintar membodohi. Pintar membodohi. Sekarang kalau ada orang berpikiran negatif, untuk cepat kaya gampang di zaman ini. Pakai sorban, beli obat panjangin jenggot, gitu kan? Pakai jubah, ya beli alat-alat apalah gitu kan yang bisa membuat orang wah gitu kan. Maka insya Allah dia cepat kaya. Kaya dalam keadaan haram. Ya. Wong kita yang ruqyah syariah saja, ruqyah nih yang dibaca ayat Allah, hadis Nabi, doa Nabi. Kalau kita ruqyah orang-orang yang berpemikiran, orang-orang bodoh tadi, maka kita dikatakan ustadz sakti loh. Ini sakti. Ya. Jadi sering terjadi ditengok orang, sakti ustadznya gitu kan. Nanti sudah tidak minta ruqyah lagi dia minta bagian kain ustadznya untuk jadi jimat. Entah sorbannya, entah apa gitu kan. Ini menunjukkan bahwa umat ini lagi krisis tauhid. Maka tidak ada istilah, tidak usah kau tabur garam di atas laut. Ya garam tidak boleh ditabur di atas laut, memang betul.
Bagaimana Anda bertabur garam di atas laut? Tapi dakwah tidak bisa disamakan dengan apa? Garam yang ditabur di atas laut. Karena umat itu tetap membutuhkan tauhid. Contohnya masalah ini. Ya, karena datang ke tukang peramal itu semuanya bohong. Ya, bohong. Kecuali sekali lagi untuk menguji. Mungkin di sini ada yang berani menguji dukun. Kalau Anda pernah lakukan itu waktu SMA dulu. Sekarang belum lagi. Ya karena sibuk mengurus istri, anak dan dakwah dan mengurus antum semuanya. Dulu saya pernah datangi itu tukang sihir tua gitu kan. Ya katanya dia betul. Kalau ini asli belajar dari setan, kan kita sudah bahas sebelumnya. Ada tukang sihir menggunakan setan, ada yang tukang sihir menggunakan alat. Iya enggak? Menyihir orang. Akal-akalin. Yang saya pernah datangi dulu memang yang menggunakan setan. Dia tidak kaya-kaya karena memang syaratnya harus hidup misterius. Jadi rumahnya dari bedek, lantainya dari tanah, gitu. Dan waktu itu sudah buta, 80 tahun lebih saya temui itu. Karena ada tetangga yang sakit, dia tertuduh. Ya Anda datangi dia. Tetangga yang sakit, dia yang tertuduh. Dan yang mengobati tetangga ini dukun juga, bukan saya. Dukun. Jadi saling nuduh. Betul. Saya datang ke tempat dia. Dia buta begitu, dia kenal saya. Padahal baru sekali saya datang, tidak pernah saya datang, dan itu pertama dan terakhir saya datang. Dia kenal nama saya, kamu Maskur. Ya. Tapi dia tidak tahu tujuan saya datang, tidak tahu. Tapi nama tahu. Ketika dia tanya, kamu mau apa? Berarti dia tidak tahu kan? Tidak tahu. Padahal dia asli ini, original ya. Original ini. Dia tidak tahu apa tujuanmu. Sampai dia tawarkan kepada itu, kamu mau ilmu pelet wanita, saya punya. Ilmu kebal saya punya. Dan dia betul, dia harus kufur baru dia bisa mengajarkan itu. Dia pun mengajarkan suratul Fatihah yang sudah dicampur dengan nama-nama, tidak jelas siapa yang punya nama di dalam. Ya, baca suratul Fatihah. Bahkan ada ibu-ibu yang dia ajarkan doa agar tidak dipatok ular. Ini doa, dan saya dengar langsung dari ibu yang belajar itu, dan kufur memang kalimatnya. Jadi a'udzubillah itu dibalik dengan bismillah. Ya, a'udzubillah, rahimnya ditaruh di a'udzubillah, rajimnya ditaruh di bismillah. Antum eja sendiri nanti ya. Ana juga ngeri untuk karena kufur masalahnya. Mencontohkannya tidak kufur mencontohkannya, tapi mencontohkannya itu udah mengerikan. Karena ibu itu ketika dia sampaikan ke anak langsung spontan begitu anak. Bu, itu murtad, saya bilang begitu. Karena mengatakan yang pengasih itu setan, yang rajim itu Allah. Kan dirubah. Itu diajarkan dari siapa itu? Tukang sihir yang asli. Tapi kalau yang palsu biasanya itu gitu kan? Gitu. Dia pejamkan mata terus. Akhirnya dia ngantuk tidur tuh karena kopi. Terlalu lama dia begadang. Ya, nanti ujung-ujungnya sembur lagi. Terus sembur itu yang dilakukannya. Nah, ini dukun palsu. Tetapi yang begini juga mendorong kepada kerusakan. Ini yang diancam oleh Rasulullah SAW. Dan hadis berikutnya hampir sama, tapi hadis berikutnya lebih keras lagi memperingatkan, yaitu orang yang mendatangi dukun itu dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira cukup. Ada pertanyaan? Jangan bertanya tentang sulap merah di sini ya. Ya. Fadhal. Sulap itu bagian dari sihir sebenarnya. Cuman dia bukan sihir yang menggunakan setan, tapi menggunakan apa? Alat. Menggunakan alat atau obatan. Tes. Nama ada pertanyaan ibu-ibu? Fadhal akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua sedang kasus kejadian mengikutinya Ustaz. Udah jelas, hukumnya jelas, sudah ada IMB-nya, sudah ada ini. Sekarang Pemkot Bogor, wali kotanya mencabut IMB
Taib barakallahu fikum. menahan dari pembangunan. Taib barakallahu fikum. Yang berdosa ya pemerintah setempat. Dia berdosa. Ya, tetap kita anggap berdosa. Jadi di sini ada perincian taat kepada penguasa yang pernah saya sampaikan. Perinciannya adalah taat kepada penguasa yang zalim tidak menghapus kebencian kita terhadap kezalimannya. Harus dipahami itu. Dan kebencian kepada kezaliman penguasa tidak mengharuskan kita untuk memberontak kepadanya. Disinilah beratnya ujian kita terhadap prinsip yang ini. Makanya taat kepada penguasa ini selalu dimasukkan dalam semua kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik yang klasik maupun modern selalu dimasukkan ke dalam pembahasan akidah. Bahkan disebutkan dalam usul sittah, itu disebutkan pada usul yang ketiga dari 6 usul ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Di usul yang ketiga, inna min tamamil ijtima'i fid din as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina wa in kana 'abdan habasyian. Di antara yang menyempurnakan persatuan kita dalam agama itu taat dan dengar kepada penguasa yang menguasai kita walaupun hamba sahaya. Kenapa disebut hamba sahaya? Contohnya kan selalu walaupun. Ada apa dengan hamba sahaya? Hamba sahaya dalam Islam tidak sah diangkat sebagai penguasa. Lalu bagaimana dia bisa jadi penguasa? Tentu dia akan melakukan kecurangan baru jadi penguasa. Ketika dia sudah jadi penguasa karena dia curang, wajib nggak dengar dan taat? Wajib. Jelas. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Usul Sittah itu juga mengatakan, "Fabayyana Allahu hadza bayanan syafiyan wafiyan qadran wa syar'an." Allah menjelaskan tentang kesempurnaan persatuan karena taat kepada penguasa ini dengan penjelasan yang sangat jelas dan cukup. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Cukup sekali penjelasan ini. Demikian juga hadis Nabi. Selanjutnya beliau katakan syar'an wa qadra. Allah jelaskan tentang banyaknya kebaikan karena taat kepada penguasa yang zalim tadi. Dia jelaskan secara syariat dan kenyataan. Coba kalau kita tidak memberontak pada penguasa, kita tidak akan mendapatkan kezaliman yang lebih besar dari itu. Tapi coba kita memberontak, siapa jadi sasaran? Anak perempuan, istri, orang-orang lemah. Kita bisa lari dan tinggal di dalam kolom jembatan, tapi orang lemah itu tidak bisa. Dan itu kejadian di Madinah waktu zaman Yazid bin Muawiyah. Ketika tentara Yazid menyerang kota Madinah dan diberikan peringatan 3 hari lagi masih ada kesempatan untuk kalian baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Mereka tidak mau. Akhirnya pasukan Yazid yang fasik, yang tidak jelas masuk ke kota Madinah, yang akhirnya memperkosa anak-anak perempuan, gadis-gadis dan ibu-ibu, dan banyak korban yang jatuh. Itu kenyataannya. Maka oleh karenanya mentaati penguasa, benci kepada kezaliman penguasa, ya, tidak mengharuskan memberontak. Sebaliknya, taat kepada apa yang mereka tentukan tidak mengharuskan kita menghilangkan rasa benci. Mengenai kejadian masjid ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus mengevaluasi diri, harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena biasanya pemerintah daerah itu masih memikirkan tentang potensi politiknya ke depan. Ya kan? Dia masih bercita-cita ingin lebih dari wali kota atau gubernur gitu kan. Akhirnya dia mengikuti keinginan yang berdemo. Lumayan 3.000 suara. Kalau 3.000 itu taat, kalau 3.000 itu berkhianat, kita yang lebih taat lagi sama dia. Kita yang tidak dibantu ini malah yang lebih taat kepada penguasa. Makanya usul sittah itu kalau dipelajari dengan baik, terkadang ada kelompok taat penguasa tapi tidak bertauhid. Ada yang bertauhid tapi tidak taat. Ya kan? Ada seperti itu, seperti Khawarij. Dia bertauhid, dia ingin hukum dengan hukum Allah,
tapi malah dia tidak taat kepada penguasa. Maka dibahas 6 usul itu. Tapi dari pihak BKM dan pengacaranya terus mau melawan kan? Tidak apa-apa, itu namanya hukum lawan. Karena memang secara hukum bisa dimarahi itu. Ya, tapi katanya untuk meminimalisir keributan. Kalau seperti itu terus kapan dibangun masjidnya? Ya, kapan dibangun masjidnya? Saya kira mereka bisa melakukan itu di daerah sini. Tapi kalau di daerah sana bisa perang. Ya, Anda yang pimpin perangnya. Ya, karena kan beda keadaan. Beda keadaan. Artinya kalau daerah-daerah timur saya tidak berani. Orang tidak berani sebesar apapun kebencian terhadap dakwah ini untuk menghalangi masjid, tidak berani. Sempat kejadian di Lombok mau ikut-ikutan di daerah kami, ayo. Karena tidak ada di sana itu ormas yang besar, tidak ada ormas ini, ormas itu yang dibesarkan. Yang ada adalah siapa cepat dia dapat. Siapa yang berani berdakwah saja. Di sini memang keadaannya selain politik, kondisinya memang tidak memungkinkan karena maslahat mudaratnya perlu diperhatikan. Apakah sulap termasuk sihir yang membuat orang kufur? Nah, sulap itu termasuk sihir. Karena samar gak? Samar. Tiba-tiba begini jatuh koin gitu kan. Sekiranya itu benar ya, benar, tinggal begini aja, tidak usah pergi bekerja, atau tinggal begini-begini uang. Ngapain kredit motor? Udah tidak usah kredit motor bro. Itu memang mengelabui orang. Dengan apa itu? Ilmu yang membuat samar pandangan. Di zaman Firaun sihir itu bagaimana bentuknya? Lempar tali, mata orang melihatnya seperti ular. Bukan tali berubah jadi ular. Tapi begitu Nabi Musa lempar tongkat, bukan mata yang berubah, tapi tongkatnya yang berubah. Paham gak? Dan itu disebut sihir gak? Wajah as-saharatu Firaun. Datanglah tukang sihirnya coba Firaun. Ya. Tukang sihir Firaun tuh seperti itu kondisinya. Kayak orang main sulap. Tapi yang kedua, yang waktu zaman Firaun itu tukang sihirnya dikatakan kufur karena memang agamanya beda dengan Nabi Musa. Sekarang pertanyaannya, orang Islam main sihir, main apa? Main sulap. Kalau sulapnya itu minta bantuan setan, berarti sihirnya keluar dari Islam. Tapi kalau menggunakan alat dan obat, dilihat jenis kerusakannya untuk menentukan hukum pidananya. Kalau kerusakannya merusak jiwa manusia, membuat orang lain berpisah, harta orang dikuras gitu, maka hukumnya apa? Pancung. Pancung karena melakukan kerusakan. Nah, kalau tidak, maka dia diminta untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia jelaskan itu kepada umat bahwa itu adalah tidak nyata. Dan kufurnya tidak keluar dari Islam kalau menggunakan alat-alat. Kufur nikmat namanya. Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau tanya. Jika para ikhwan bersafar, apakah harus akhwat kayaknya ini ya? Ya kan ikhwan? Apakah harus dengan mahramnya juga? Syukur. Kalau ikhwan tidak perlu mahram, ngapain? Ngapain? Iya, ngapain? Kecuali ikhwannya ini baru menikah atau sudah menikah dan dia tidak bisa safar sendirian kecuali dengan istrinya, maka bawalah istri. Ya, kalau capek di jalan, banyak hotel di jalan. Ya, kalau ikhwan tidak perlu mahram, mau pergi umrah misalnya, tidak jadi umrah, kenapa? Tidak punya mahram Ustaz. Ente siapa? Mahram itu yang butuhkannya wanita, bukan laki-laki. Ya, jangan-jangan ente udah dibencong ini. Ya, bencong aja kalau dia mau pergi umrah nih, perlu mahram gak dia? Nggak perlu, ngapain? Ya, nggak perlu. Nah, ada pertanyaan nih?
Apakah sama Ustaz mendatangi peramal atau dukun dengan kita melihat video-video sama? Taib, kalau melihatnya untuk menikmati, maka itu termasuk mendatangi peramal. Tapi kalau untuk meneliti, mengetahui kebobrokannya, lalu dijelaskan kepada umat, maka itu tidak mengapa, karena kita sudah sebutkan sebelumnya. Meneliti, mengetes, melihat suatu keburukan, sama seperti kita membaca tentang buku-buku paranormal atau tukang sihir itu, untuk membantah perbuatan tersebut. Ya. Nah, sama seperti seorang ustadz menonton kajian ustadz yang sesat misalnya. Untuk apa dia? Untuk membantah. Tapi kalau tidak bisa, antum tidak punya ilmu, udah hindari saja. Khawatirnya nanti dinikmati malah dan dibenarkan. Dinikmati dan dibenarkan. Baik. Tapi kalau dikatakan apakah sama seperti orang yang bertanya, kan kita tidak bertanya di situ. Tapi khawatirnya menikmati apa yang tersisa di dalam hati. Jangan sampai kita benarkan jenisnya apapun, baik ilmu putih, merah, hitam, jingga, ungu dan seterusnya. Nanti muncul lagi pelangi nanti LGBT. Ya. Tapi ada pertanyaan lain? Ada yang sesuatu yang hikmahnya nggak ada. Bukan nggak diketahui. Belum diketahui, tapi kita wajib untuk menemani. Untuk memahamkan kepada khususnya kepada anak-anak yang notabene kan anak-anak itu kan ingin tahuannya kan lebih tinggi kuat. ya, itu fitrah nalurinya. Beritahu kan kayak tadi, anak-anak tidak semua yang diperintahkan kepada kita ketahui hikmahnya. Tapi ada memang yang diketahui hikmahnya. Dijelaskan kalau kita yang diketahui hikmahnya. Yang tidak diketahui hikmahnya untuk menunjukkan kita lebih patuh dan lebih taat. Seperti itu aja kita jelaskan. Anak-anak itu cepat dia menerima. Ya, anak-anak itu cepat menerima. Dan itu fitrah, mau tahu. Itu wajar dari anak-anak. Ya, kalau dia sudah tanyakan, Allah kan di atas, kenapa di atas? Ya jawabannya simpel aja, karena kalau Allah tidak di atas, maka semua makhluk ini tidak membutuhkan. Karena semua makhluk butuh kepada Allah, maka Allah di atas. Ya. Kenapa Allah di atas? Jawabannya simpel aja, karena semua makhluk butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan Allah butuh kepada makhluk. Karena tidak semua harus dijawab dengan detail, apalagi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetap pertanyaan itu dibatasi dengan kaedah-kaedah bertanya. Ada hal-hal yang tidak perlu dibahas, yang didiamkan oleh syariat, tidak perlu ditanya. Malaikat misalnya, wajib gak iman kepada malaikat? Kemudian ditanya, laki apa perempuan? Perlu dijelaskan gak? Gak perlu. Kalau ketahuan perempuan kita lamar juga tidak diterima. Wong akhwat yang ada aja tidak terima kita, apalagi malaikat. Tidak perlu ditanya. Sesuatu yang gaib tidak perlu ditanya. Nah, ada lagi. Kalau tidak ada cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.